pemirsa, kembali lagi bersama saya Katarina Amelia di Wanyu Sore. KPK mengungkapkan Direktur atau pemilik PT Zahra Auto Mandiri alias Uhutur Khalid Sid Abdullah Basalamah mengembalikan sejumlah uang yang diduga terkait kasus korupsi kuota dan penyelenggaraan haji 2023 hingga 2024 di Kementerian Agama ke KPK. Informasi lainnya, pemirsa, putri mantan Presiden Republik Indonesia kedua Soeharto, Siti Hardianti Hastuti Rukmana alias Tutut Soeharto, menggugat Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya ke PT UN. Tutut menggugat Menkyu soal pencegahan dirinya ke luar negeri. Pemirsa, inilah Wanyu Sore selengkapnya. Presiden Prabowo merombak Kabinet Merah Putih pada Rabu 17 September. Sosok yang dilantik ialah Erick Thohir yang kini menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga, juga Jean-Marie Caniago menjabat sebagai Menko Polhukam yang sebelumnya dipegang oleh Budi Gunawan. Presiden Prabowo Subianto melakukan perombakan Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Rabu 17 September 2025. Sejumlah sosok tokoh terlihat tiba di Istana Negara menggunakan pakaian kenegaraan. Salah satu tokoh yang dilantik menjadi menteri hari ini ialah Erick Thohir. Erick dilantik menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora dari sebelumnya menjabat Menteri BUMN. Hal ini sesuai dengan keputusan Presiden atau Kepres 96P/2025 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih periode 2024 hingga 2029. Erick memimpin Kementerian BUMN selama 5 tahun penuh di periode kedua Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi atau sejak 2019. Di era Prabowo, dia melanjutkan tugas sebagai Menteri BUMN sejak Oktober 2024 yang lalu. Selain Erick, Prabowo juga melantik Jean-Marie Caniago jadi Menteri Koordinator Politik dan Keamanan atau Menko Polhukam. Dia menjadi Menko Polhukam menggantikan Budi Gunawan atau BG yang sebelumnya dicopot Prabowo dalam proses kocok kabinet atau reshuffle pada Senin 8 September 2025 lalu. Setelah BG dicopot, tugas Menko Polhukam diserahkan Prabowo sementara atau AD interim ke Menteri Pertahanan Syafri Samsudin. Pelantikan pejabat kali ini merupakan rangkaian kedua dari reshuffle Kabinet Merah Putih pada Senin 8 September 2025 lalu. Kegiatan reshuffle pada 8 September itu menyisakan dua posisi menteri yang masih kosong, yakni Menko Polhukam dan Menpora. Presiden Prabowo Subianto telah melantik Erick Thohir menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga. Dilantiknya Erick Thohir menjadi Menpora membuat posisi Menteri BUMN kini kosong. Kekosongan kursi Menteri BUMN di Kabinet Merah Putih kini mengundang pertanyaan, siapa yang akan mengisinya? Presiden Prabowo Subianto telah melantik Erick Thohir menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora pada Rabu 17 September. Dilantiknya Erick Thohir menjadi Menpora membuat posisi Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN yang dijabatnya sejak era Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo kosong.
Kekosongan kursi Menteri BUMN di Kabinet Merah Putih kemudian mengundang pertanyaan, siapa yang akan mengisinya? Terkait hal itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, pemerintah belum menunjuk pengganti definitif, meski ada kemungkinan posisi tersebut diisi sementara oleh Wakil Menteri. Prasetyo Hadi menambahkan keputusan final terkait penunjukan pejabat pelaksana tugas atau PLT masih menunggu tanda tangan ad interim dari Presiden Prabowo Subianto. Saat ini, terdapat 3 nama wakil Menteri BUMN yang berpeluang mengisi kekosongan kursi Menteri BUMN. Di antaranya Kartika Wirjoatmojo, Aminuddin Ma'ruf, dan Doni Oskaria. Menteri BUMN definitif memang belum ditunjuk karena kita masih mencari sosok dengan berpindahnya tugas kepada Bapak Erick Thohir ke Kementerian Pemuda dan Olahraga. Memang kita berharap tidak hanya sepak bola, ini kan kita semua paham bahwa Pak Erick Thohir punya sejarah prestasi yang panjang dalam hal olahraga. Itu yang kita inginkan, tidak hanya sepak bola, beban yang kita berikan kepada Pak Erick Thohir sangat berat untuk semua olahraga. Kita pengennya menuju kelas dunia gitu. Kementeriannya Mas, kalau Kementerian BUMN katanya mau dileburkan. Belum. Soal spekulasi peleburan Kementerian BUMN dengan Badan Pengelola Investasi dan Antara Indonesia, Prasetyo Hadi menegaskan hal tersebut belum menjadi keputusan. Presiden Prabowo Subianto melantik Anggar Raka Prabowo sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah pada Rabu 17 September. Meski kini Anggar Raka Prabowo merangkap 3 jabatan, Istana menegaskan hal itu bukan pelanggaran aturan, melainkan merupakan penugasan negara. Presiden Prabowo Subianto melantik Anggar Raka Prabowo sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah pada Rabu 17 September. Lembaga ini merupakan transformasi dari Kantor Komunikasi Kepresidenan PCO yang sebelumnya dipimpin Hasan Hasbi. Dengan begitu, maka Angga memiliki 3 jabatan, yakni Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Wamenkomdigi, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, dan Komisaris Utama PT Telkom. Pihak Istana menegaskan, sejumlah wakil menteri yang merangkap jabatan bukan pelanggaran aturan, melainkan bentuk penugasan negara. Hal tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyusul polemik rangkap jabatan. Setelah Mahkamah Konstitusi melarang wakil menteri menduduki kursi komisaris. Dalam hal ini, Prasetyo mencontohkan Wamenkomdigi yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah. Kendati begitu, Prasetyo menyatakan pemerintah akan mengevaluasi jabatan Komisaris BUMN yang diemban Anggar Raka. Selain itu, ia juga mengatakan pemerintah juga bakal mengevaluasi jabatan Anggar Raka dari sisi fungsional. Jabatan beliau di komisaris. Nah, nanti akan kita lihat sejauh mana secara tentu pertama masalah peraturan ya. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagaimana juga sudah pernah kami sampaikan bahwa saudara-saudara kita yang menjabat di komisaris itu bagian dari
penugasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Contoh misalnya Menkom Digi diberi tugas menjadi komisaris utama di Telkom. Nah sekarang dengan beliau diminta menjadi kepala badan komunikasi pemerintah, nanti akan kita lihat, kita evaluasi. Pertama dari sisi peraturan perundang-undangannya, yang kedua dari sisi fungsinya. Kalau dalam rangka menjalankan fungsi, contoh misalnya saat ini beliau masih juga menjadi Wamenkom Digi, itu bagian dari menjalankan kedua fungsi ini supaya lebih maksimal. Berdasarkan Kepres nomor 97/P tahun 2025, Anggaraka resmi dilantik menjadi Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, sekaligus tetap menduduki posisi sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Digital. Selain Anggaraka, ada 2 wakil menteri lainnya yang merangkap sebagai Komisaris BUMN, yakni Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang, Wakil Kepala Badan Pertahanan Nasional Osi Darmawan, dan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim sebagai Komisaris Telkom. Presiden Prabowo kembali melakukan reshuffle kabinet meski baru kurang dari setahun menjabat. Menurut dosen Departemen Politik dan Pemerintahan UGM, Dr. Mada Sukmajati, untuk posisi Menko Polhukam, Presiden perlu mempertimbangkan sosok yang merepresentasikan kelompok sipil. Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan reshuffle kabinet, meski baru kurang dari setahun menjabat. Reshuffle pertama saat mengganti Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Satrio Sumantri Brojonegoro, yang digantikan posisinya oleh Brian Yuliarto pada Februari tahun 2025. Kini, 5 menteri sekaligus diganti, termasuk posisi strategis Menteri Koordinator Politik dan Keamanan atau Menko Polhukam. Menurut dosen Departemen Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada atau UGM, Dr. Mada Sukmajati mengatakan, langkah reshuffle ini bisa meredakan ketegangan politik dan ekonomi saat ini. Namun, menurutnya, hal ini belum sepenuhnya mampu mengatasi permasalahan jangka panjang. Mengutip dari laman UGM, Mada melihat reshuffle ini dilatar belakangi oleh 2 masalah dasar dari situasi di waktu belakangan ini, yaitu kondisi ekonomi dan kondisi politik. Melalui pergantian dari Menteri Keuangan ini, ia menilai bahwa ini merupakan strategi dari Prabowo untuk mengatasi akar persoalan kondisi ekonomi. Sementara dari sisi kondisi politik, Mada memproyeksikan reshuffle ini merupakan merespons cepat dari Prabowo untuk menangani beberapa rumor yang beredar di publik, seperti dinamika di partai politik, rumor tentang kebobolan intelijen negara, atau isu terkait kualitas lembaga Polri atau TNI. Isu ini dikaitkannya dengan pergantian Menteri Koordinator Politik dan Keamanan. Terkait dengan posisi Menko Polhukam, Mada menegaskan pemilihan figur posisi tersebut Presiden perlu mempertimbangkan, merepresentasikan kelompok sipil, dan bisa merespon isu-isu keamanan. Tak hanya sebagai bentuk respon cepat,
Ia menyebut pergantian menteri ini memiliki kaitan dengan dinamika kekuasaan. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto melantik Jamari Caniago jadi Menteri Koordinator Politik dan Keamanan di Istana Negara Jakarta, Rabu 17 September 2025. Jamari menjadi Menko Polkam menggantikan Budi Gunawan, yang sebelumnya dicopot Prabowo dalam proses kocok kabinet atau reshuffle pada Senin 8 September 2025 lalu. Setelah BG dicopot, tugas Menko Polkam diserahkan Prabowo sementara atau ad interim ke Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin. KPK mengungkapkan Direktur atau pemilik PT Zahra Auto Mandiri alias Uhutur, Khalid Sid Abdullah Basalama, mengembalikan sejumlah uang yang diduga terkait kasus korupsi kuota dan penyelenggaraan haji 2023 hingga 2024 di Kementerian Agama ke KPK. Uang tersebut kini dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengungkapkan bahwa Direktur atau pemilik PT Zahra Auto Mandiri alias Uhutur, Khalid Sid Abdullah Basalama, mengembalikan sejumlah uang yang diduga terkait kasus korupsi kuota dan penyelenggaraan haji tahun 2023 hingga tahun 2024 di Kementerian Agama ke KPK. Uang tersebut kini dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut, dan besaran uang yang diperkirakan mesti dikembalikan. Hal ini membuat pengembalian uang yang dilakukan Ustaz Khalid Basalamah ke KPK dilakukan bertahap atau tidak sekaligus. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, jumlah uang yang diserahkan dan disita itu masih dalam proses penghitungan hingga saat ini. Kendati begitu, Budi mengaku belum dapat memastikan asal-usul uang tersebut, meskipun uang itu diduga bersumber dari tindak pidana korupsi. Menurutnya, barang bukti yang telah disita sangat dibutuhkan oleh penyidik untuk membuat perkara ini semakin terang. Seperti diketahui, KPK melakukan pemeriksaan terhadap Ustaz Khalid sebagai saksi dalam kasus ini di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan, Selasa 9 September 2025 lalu. Usai diperiksa, Khalid mengaku menjadi korban penggeseran visa haji khusus serta menjelaskan awalnya dia dan 121 jemaah lain yang merupakan jemaah haji furoda. Namun, ia mengaku ditawari untuk berpindah menggunakan visa haji khusus oleh Komisaris PT Muhibah Mulia Wisata Ibnu Mas'ud. Khalid menjelaskan Ibnu Mas'ud menawarkan visa haji khusus dengan mengatakan bahwa ia dan jemaah lainnya akan berangkat menggunakan kuota resmi dari pemerintah.
Ia menyebut menerima tawaran untuk menjadi jemaah di PT Muhibah Mulia Wisata. Karena Ibnu Masud mengatakan bahwa terdapat kuota haji tambahan resmi sebanyak 20.000 dari Kemenak. Sebagai informasi, kasus ini bermula dari adanya kuota haji tambahan sebanyak 20.000 untuk tahun 2024. Usai Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi bertemu dengan pemerintah Arab Saudi. Kuota tambahan tersebut diberikan untuk memangkas waktu tunggu para jemaah, terutama untuk jemaah reguler. Berdasarkan pasal 64 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh, kuota tersebut seharusnya dibagikan 92% untuk kuota reguler dan 8% untuk kuota haji khusus. Namun, mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas melalui Kepmen Agama RI Nomor 130 Tahun 2024 tentang kuota haji tambahan tahun 2024. Menyatakan bahwa sebanyak 20.000 kuota dibagikan 10.000 untuk reguler dan 10.000 untuk khusus atau 50% untuk reguler dan 50% untuk khusus. KPK menduga kuota khusus tambahan tersebut malah diperjualbelikan. Bahkan adanya aliran uang dari Biro Perjalanan dan Asosiasi Haji kepada pihak Kemenak atas kuota tambahan tersebut. Namun KPK hingga saat ini belum juga merilis siapa tersangka dari kasus korupsi kuota haji yang merugikan negara hingga 1 triliun rupiah itu. Putri mantan Presiden Republik Indonesia kedua Soeharto, Siti Hardiyanti Hastuti Rukmana alias Tutut Soeharto menggugat Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya ke PT UN. Tutut menggugat Menkyu soal pencegahan dirinya ke luar negeri yang diajukan Purbaya sebelumnya. Siti Hardiyanti Hastuti Rukmana atau Tutut Soeharto, putri dari Presiden kedua RI Soeharto, tengah disorot oleh publik. Pasalnya, Tutut mengajukan gugatan hukum terhadap Menteri Keuangan Republik Indonesia. Perkara tersebut terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN Jakarta dengan nomor 308 pada Jumat 12 September 2025. Berdasarkan sistem informasi penelusuran perkara, hingga saat ini riwayat perkara masih mencatat tahapan pendaftaran dan penetapan yang dilakukan pada hari yang sama. Gugatan itu muncul hanya beberapa hari setelah Purbaya Yudi Sadewa resmi menjabat sebagai Menteri Keuangan. Purbaya menggantikan Sri Mulyani Indrawati dalam reshuffle Kabinet Merah Putih pada Senin 8 September 2025 lalu. Di sisi lain, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenke Denny Surjantoro mengaku sampai saat ini pihaknya belum menerima surat terkait gugatan tersebut. Sejumlah pihak menyebut gugatan terkait keputusan Menteri Keuangan nomor 266 tentang pencegahan bepergian ke luar negeri wilayah Republik Indonesia terhadap Siti Hardiyanti Hastuti Rukmana dalam rangka pengurusan piutang negara. Belait itu tertanggal 17 Juli tahun 2025, di mana posisi Menke saat itu masih dijabat Sri Mulyani. Namun, Denny tidak bisa memberikan komentar lebih lanjut apakah gugatan tersebut benar terkait KMK nomor 266 atau bukan.
ia mengaku belum bisa memberikan penjelasan sampai surat gugatan tersebut diterima Kemenke. Tutut Soeharto diwakili kuasa hukumnya Ibnu Setio Hastomo yang telah membayarkan uang panjar untuk pengurusan perkara ini sebesar Rp900.000. Dari jumlah tersebut, pengadilan sudah menarik dana Rp205.000 untuk biaya pendaftaran, biaya pemberkasan, hingga PNBP pendaftaran surat kuasa. Namun, PT UN Jakarta belum menampilkan daftar nama majelis hakim yang akan memimpin perkara tersebut. Ratusan sopir truk di Kabupaten Bungo, Jambi menggelar aksi demo di depan gedung DPRD dengan memarkirkan truk mereka hingga menutup akses jalan. Aksi ini dipicu sulitnya mendapatkan solar akibat maraknya pengantri nakal di SPBU. Ratusan sopir truk di Kabupaten Bungo, Jambi menggelar aksi demo di depan gedung DPRD setempat akibat sulitnya mendapat BBM jenis solar. Aksi ini sebagai bentuk protes atas maraknya pengantre nakal di berbagai SPBU yang dianggap memperparah kelangkaan solar bagi sopir truk. Lebih dari 100 unit truk diparkir di depan gedung DPRD membuat akses jalan tertutup dan menyebabkan kemacetan panjang. Para sopir mengeluhkan penderitaan yang tak kunjung selesai karena sulitnya solar yang menghambat pekerjaan distribusi barang. Kelangkaan solar juga berdampak langsung pada berkurangnya pendapatan sopir truk yang bergantung pada distribusi barang harian. Para sopir menduga langkanya solar disebabkan oleh pengantre nakal yang berulang kali mengisi BBM jenis solar di SPBU. Sopir truk menuntut DPRD Bungo segera mengambil langkah nyata untuk menindak pengantre nakal yang meresahkan. Unjuk rasa yang dipenuhi kendaraan besar ini membuat arus lalu lintas menuju Kuamangkuning lumpuh total sebagai bentuk protes keras. Ngomong habis ya habis, kami yang bulan minyak masih nggak masa baru 2 jam bukan habisnya dia. Maksudnya dia tak minyak 2 jam 3 jam habis. Nah, sekarang nih yang sampai jangan kan setengah hari 24 jam tuh nggak 2 jam 3 jam habis. Itu kadang bingung kami mana minyak selamanya. Jadi yang kita minta ke DPRD apa bang? Enggak, itu kami istilah minyak tuh kami itu lancar kan. Kami itu kan usaha, bukan teknologi. Saya tengoklah di pelancir itu, kadang mengisi sini, kali lagi pom situ masih digonya. Habis dia lah kan. Kalau dia mau itulah satu kali, yuk, nama lantuk usaha cari sama-sama cari makan kan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya Katarina Amelia dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan sampai jumpa di Wanyu Sore berikutnya. Setiap hari pukul 7 malam hanya di kanal YouTube TV Wanyuscope.